Suamiku yang kasar dan sering melakukan KDRT tiba-tiba memintaku menandatangani surat izin untuk menikah lagi. Aku tinggal di gubuk reot bersama anakku yang masih balita, dan suami yang kasar. Hidupku penuh luka, tapi aku bertahan demi anakku, Rafa. Tak pernah kusangka, keputusan terbesar dalam hidupku dimulai ketika suamiku membawa surat izin poligami dan ancaman kehilangan Rafa. Pagi itu, cahaya matahari menyusup malu-malu melalui celah dinding bambu yang mulai lapuk. Udara masih dingin, sisa embun semalam belum sepenuhnya menguap dari dedaunan di halaman belakang. Aroma sisa kopi semalam bercampur dengan bau ape kayu basah, menguar dari dapur kecil yang letaknya tak jauh dari meja makan kami yang reot. Mataku tertumbuk pada selembar kertas putih yang tergeletak di atas meja kayu yang goyah itu. Sudutnya terlipat, seperti dilemparkan dengan asal. Sekilas, aku mengira itu hanya tagihan listrik atau catatan belanja. Tapi ketika mataku menangkap judulnya yang tercetak tebal di bagian atas, surat izin poligami, jantungku langsung berdegup kencang, seperti ingin melompat keluar dari rongganya. Aku duduk perlahan, tangan gemetar saat meraih kertas itu. Sementara itu, dia, suamiku, Damar, sudah duduk di seberang, menatapku dengan tatapan kosong, datar, dan sedingin pagi itu. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Tak ada penjelasan. Hanya tatapan menusuk yang terasa seperti pisau yang mengiris-iris batinku. Tanda tangani, katanya datar. Suaranya rendah tapi mengandung tekanan. Aku mau nikah lagi. Kalau enggak, aku ceraiin kamu dan ambil anak kita. Nafasku tercekat. Dunia seolah berhenti sejenak. Suara jangkrik dari luar rumah tiba-tiba terdengar jauh, seperti lenyap di telan kabut. Aku menatap wajahnya, mencari sedikit keraguan, mungkin secuil empati, atau setidaknya rasa hormat pada pernikahan yang sudah kami bangun selama hampir 9 tahun. Tapi yang kutemukan hanyalah kekosongan. Ia bahkan tak menatap mataku langsung, seolah aku ini tak lebih dari batu kerikil yang menghalangi langkahnya. Rafa, anak kami. Usianya baru 5 tahun. Wajahnya masih merah merona setiap bangun tidur, rambutnya awut-awutan, dan suara menguapnya masih terdengar dari bilik bambu sebelah kamar. Ia belum tahu bahwa pagi ini, keluarganya nyaris dihancurkan oleh selembar kertas. Kutarik nafas panjang, mencoba menahan amarah dan air mata yang mendesak di pelupuk. Kau tak bisa ambil Rafa begitu saja, bisikku, nyaris tak terdengar, tapi dengan nada yang kukeraskan sebisaku. Damar mendadak berdiri. Kursi yang ia duduki terjungkal dengan keras ke lantai tanah, menimbulkan suara membentur yang menggema ke seluruh penjuru rumah kecil kami. Aku terlonjak kaget, tapi dia tak peduli. Dia hanya menatapku dari atas, tatapannya kini membakar, penuh ancaman. Coba saja lihat nanti, katanya tajam, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aku masih terduduk diam. Surat itu kini seperti api di tanganku. Lidahku keluh, napasku tersengal. Seolah rumah kami yang rapuh ini akan runtuh sewaktu-waktu. Tapi yang paling hancur saat itu adalah hatiku. Dan pagi itu, meja makan reot itu menjadi saksi dari sebuah pengkhianatan yang akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Aku menolak tanda tangan. Bukan karena aku berani, tapi karena aku sudah terlalu sering diam. Selama bertahun-tahun, aku menelan semua kepahitan yang dia suguhkan tanpa protes. Aku menunduk, memaklumi, berpura-pura tak tahu, bahkan ketika dia pulang larut malam tanpa alasan. Aku menyeka air mata tanpa bersuara ketika dia mulai jarang menyentuhku, tak lagi menatapku seperti dulu.
Aku bertahan. Karena aku pikir, demi Rafa, semua akan baik-baik saja. Bahwa badai ini akan reda kalau aku cukup sabar. Tapi pagi tadi, ketika dia menyorongkan surat poligami itu ke wajahku dengan begitu angkuh, aku sadar, diamku bukanlah bentuk kekuatan. Tapi kelemahan yang perlahan membunuh harga diriku. Malam itu, rumah kami sunyi. Hanya suara jangkrik dan detak jam tua di dinding yang menemani. Aku duduk di pojok ranjang, memeluk lutut, mengenakan daster lusuh yang mulai robek di ujung lengan. Suara Rafa sudah tak terdengar. Ia sudah tertidur, lelah bermain sepanjang sore. Aku membelai rambutnya tadi sebelum ia tertidur, mencium keningnya dalam gelap. Hanya dia alasanku masih bertahan di rumah ini. Langit di luar menggelap sempurna. Angin malam berhembus lewat sela-sela anyaman bambu, membawa hawa dingin dan perasaan tak enak yang sulit dijelaskan. Aku mendengar langkah kaki berat menuruni teras. Suara pintu dibuka kasar. Lalu suara itu, gedebuk, sepatu botnya terhempas ke lantai. Jadi kamu benar-benar nggak mau tanda tangan? Damar muncul di ambang pintu kamar. Tubuhnya menjulang, bahunya tegang, matanya merah menyala seperti bara api yang siap melahap apapun di hadapannya. Ia menatapku seperti aku adalah duri dalam hidupnya, bukan istri yang dulu ia puja dengan janji manis dan genggaman hangat. Aku nggak bisa. Aku bukan wanita yang bisa kau bagi dua, jawabku pelan. Tapi kata-kataku jelas, tegas. Meski jantungku berdegup tak karuan. Damar tertawa sinis. Tawa itu hampa. Tak ada kebahagiaan di dalamnya. Hanya ejekan. Kamu pikir kamu siapa? Alia? Hah? Lihat diri kamu. Perempuan kampungan, tinggal di rumah reot, gak punya apa-apa. Kalau bukan karena aku, kamu udah dari dulu tidur di jalan. Aku berdiri. Kakiku lemas, tapi aku tetap menegakkan tubuhku. Aku mungkin gak punya apa-apa, tapi aku masih punya harga diri. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, tangannya melayang. Bunyi tamparannya begitu nyaring, menyayat udara dan mendarat keras di pipiku. Plaak. Kepalaku terhempas ke samping. Dunia seolah berputar. Rasa panas membakar pipiku, dan dalam hitungan detik, aku bisa merasakan denyutan keras menyebar dari rahang ke telinga. Darah segar merembes dari bibirku yang sobek, menetes ke lantai tanah yang dingin. Aku terjatuh. Lututku menghantam lantai. Tanganku refleks menyentuh wajah, tapi rasa sakitnya lebih dari sekadar fisik. Ini bukan hanya soal tamparan. Ini soal pengkhianatan. Tentang bagaimana cinta berubah menjadi kekerasan. Tentang bagaimana rumah berubah jadi medan perang. Suara langkah kecil terdengar dari dalam kamar. Mama? Rafa. Aku mendongak, melihat tubuh mungilnya berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan piyama kecil bergambar dinosaurus. Rambutnya masih acak-acakan karena baru bangun tidur. Bola matanya yang besar memandangku dengan ketakutan, dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia berlari dan memelukku erat. Mama kenapa? Mama sakit? Mama kenapa berdarah? Suara kecilnya penuh panik. Tangannya yang kecil menyeka darah di bibirku. Aku berusaha tersenyum, meski air mata mulai tumpah dari mataku sendiri. Aku tak bisa menahan tangis lagi. Luka di wajahku bisa kutahan. Tapi luka yang ia lihat akan membekas selamanya dalam ingatannya. Aku peluk Rafa erat-erat, mengabaikan rasa perih di wajahku. Mama nggak apa-apa, sayang. Mama cuma jatuh. Nggak sengaja. Damar berdiri di belakang kami. Tubuhnya gemetar oleh amarah yang belum padam. Tapi kali ini,
Ia tak bergerak. Mungkin karena Rafa ada di sana. Mungkin karena ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa ada mata kecil yang melihat betapa kejinya ia malam ini. Masuk kamar, Rafa. Sekarang juga, bentaknya. Rafa memelukku lebih kencang. Enggak, aku takut. Aku usap kepalanya, membisikkan bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal, aku sendiri tak yakin dengan itu. Tak ada yang baik-baik saja malam ini. Setelah Rafa akhirnya masuk kembali ke kamar dengan langkah berat dan mata penuh tanya, aku menatap Damar dari bawah. Aku tak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah kehancuran yang diam-diam berubah menjadi kekuatan. Kau pikir kau menang malam ini, Damar? Suaraku serak, tapi tak goyah. Tamparanmu tak akan membuatku tunduk. Justru membuatku sadar, aku harus pergi dari rumah ini. Dari kamu. Dia memandangku, mungkin mengira aku hanya menggertak. Tapi aku tahu, malam ini adalah titik balikku. Aku mengusap darah dari bibirku, bangkit perlahan. Setiap inci tubuhku berteriak karena nyeri, tapi aku tetap berdiri. Luka di wajah ini akan sembuh. Tapi luka di hati, itu yang akan memanduku keluar dari neraka yang kusebut rumah. Aku bukan wanita lemah. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, aku akan belajar menjadi kuat. Pagi itu langit berawan. Udara terasa lembab, seolah semesta tahu ada badai yang akan segera datang, bukan dari langit, tapi dari dalam rumahku sendiri. Aku berdiri di dapur, mengaduk nasi dalam kukusan dengan tangan yang masih bergetar sedikit. Luka semalam masih terasa membakar di pipi kiriku, memar yang baru mulai membiru. Bibirku kering dan sobek di ujungnya, tapi aku tak sempat mengobatinya. Luka itu bukan satu-satunya hal yang menyakitkan pagi ini. Aku mencoba tetap tenang, berpura-pura bahwa hari ini seperti hari biasa. Bahwa aku hanya seorang istri yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga. Bahwa anakku, Rafa, masih bisa tertawa pagi ini meskipun semalam ia menyaksikan ibunya disakiti oleh ayahnya sendiri. Tapi kebenarannya, tidak ada yang biasa dari pagi ini, dan tidak ada tawa dari Rafa. Ia duduk diam di pojok ruang tengah, memeluk boneka beruang kecil yang sudah kotor dan nyaris robek. Matanya sembab. Ia belum bicara sejak bangun tidur. Luka itu sudah menoreh hatinya juga. Suara langkah kaki berat menyusul dari arah depan rumah. Aku tahu suara itu. Langkah yang selalu membuat bulu kuduku berdiri. Langkah yang dulu aku hafal karena rindu, tapi kini ku hafal karena takut. Damar masuk tanpa permisi, seperti biasa. Ia tak peduli aku sedang apa. Tak peduli apakah aku marah, sedih, atau sakit. Matanya menatap lurus pada Rafa, seperti predator yang sudah mengincar buruannya. Aku ambil anakku hari ini. Kalimat itu meluncur tanpa emosi. Datar, dingin, mematikan. Aku sontak membalikkan badan, tangan masih memegang sutil. Mas, jangan. Tolong, kita bisa bicarakan ini. Rafa masih kecil, dia nggak bisa. Aku nggak nanya bisa atau nggak. Suaranya meledak. Ia berjalan cepat menuju Rafa dan tanpa peringatan, mencengkeram tangan kecil anak kami dan menariknya dari lantai. Maaas. Jangan. Rafa. Nak, sini ke mama, sayang. Rafa langsung menjerit. Mama Aa. Mama Aa. Jangan bawa aku. Aku berlari menghampiri mereka, memeluk Rafa dengan tubuhku,
memisahkan mereka seperti seekor induk hewan melindungi anaknya. Rafa menangis sekencang-kencangnya, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya memeluk leherku erat, seolah tahu kalau ia dilepaskan, ia akan hilang selamanya. Mas, jangan lakukan ini. Lihat dia. Dia takut. Lihat wajah anakmu. Jeritku, air mata tumpah tanpa bisa kuhentikan. Aku sudah kasih pilihan kemarin. Tanda tangan atau cerai. Kamu pilih jalanmu sendiri. Sekarang aku ambil anakku. Titik. Damar menarik Rafa dengan kekuatan penuh. Aku masih memeluk Rafa, berusaha tak melepaskannya. Dia butuh aku. Aku ibunya, Mas. Dia lahir dari rahimku. Kau nggak bisa seenaknya ambil dia begitu saja. Dan seperti semalam, tangan itu datang lagi. Plaaak. Tamparannya keras. Lebih keras dari semalam. Sekujur wajahku langsung panas dan berdetak. Tubuhku terpelanting dan jatuh ke lantai tanah yang dingin. Suara itu, suara Rafa menjerit histeris sambil meronta, membuatku lebih sakit daripada rasa nyeri di wajah. Mama Aa, jerit Rafa. Maa jangan aan lepasin. Aku merangkak, mencoba bangkit, tapi tubuhku terlalu lemas. Damar memeluk paksa Rafa yang menendang-nendang, memukuli dada ayahnya dengan tangan mungilnya. Aku nggak mau ikut. Aku nggak mau ikut. Aku mau Mama. Aku berteriak, menangis, menggeliat dalam tangisku yang pecah. Tolong, tolong siapapun. Dia bawa anak saya, tolong. Tapi tak ada yang datang. Tidak ada tetangga yang berani keluar. Tidak ada satupun yang membantu. Semua hanya mengintip dari balik jendela, pura-pura tak melihat. Dunia terasa mati. Bahkan angin pun berhenti berhembus saat itu. Damar menyeret Rafa keluar rumah, menuju halaman. Aku masih mengejarnya, setengah menyeret tubuhku sendiri yang lemas, menahan sakit di pipi dan dada. Rafa terus menangis. Tangisnya seperti sembilu yang merobek jantungku. Maa. Aku mau Mama. Aku bisa melihat wajah kecilnya di balik jendela mobil yang penuh debu. Tangannya menempel di kaca, meronta, menjerit, matanya merah, wajahnya basah. Ia tak bisa membuka pintu. Ia hanya bisa melihatku, ibunya, yang berlutut di tanah, memohon, menjerit histeris seperti orang gila. Mobil itu melaju, menghilang di tikungan. Aku berlari, mengejar, tapi kakiku terantuk batu. Aku jatuh tersungkur. Aku menjerit di atas tanah. Menggenggam tanah itu seperti menggenggam jiwaku yang hancur. Rafa aa. Tangis itu membelah pagi yang kelabu. Teriakanku menggema tanpa jawaban. Tubuhku gemetar, kotor, luka. Tapi yang paling robek adalah hatiku. Aku dipisahkan dari anakku. Dipisahkan paksa oleh tangan seorang lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku. Dan yang lebih menyakitkan, aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku menangis sampai suara itu hilang. Sampai tubuhku tak lagi kuat berdiri. Sampai langit seolah ikut menangis bersama. Tapi dalam lubuk hatiku yang paling dalam, ada api kecil yang menyala. Api yang belum mati. Api yang berkata, "Kau akan kembali, Rafa. Aku akan bawa kau pulang. Apapun caranya. Apapun risikonya. Aku adalah ibumu." Dan seorang ibu tak akan pernah berhenti berjuang. Hari itu, langit tampak muram, menggantung berat dengan awan kelabu yang mengendap tanpa belas kasih. Udara dingin menusuk, bukan hanya ke kulit,
tapi hingga ke tulang-tulang dan jantungku yang telah lama lelah menangis dalam diam. Aku berdiri di depan rumah besar yang dulu kusinggahi sebagai istri. Rumah megah itu kini terasa asing, dingin, dan menggertak. Di belakangku, Rafa berdiri diam, tubuh mungilnya terbungkus jaket lusuh yang sudah kekecilan. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian dan boneka beruang kesayangannya. Di tanganku sendiri, hanya ada satu koper tua berisi sisa hidup yang aku punya. Beberapa baju, surat-surat penting, dan sedikit uang yang terselip di bawah lapisan kain dalam dompet. Keluar dari rumahku sekarang juga. Bentak Damar dari ambang pintu, dengan suara lantang yang seolah bisa merobek udara. Bukan rumah kita, tapi rumahnya. Seluruh tubuhku gemetar. Mas, tolong jangan begini. Kita bisa bicara. Rafa, dia butuh tempat yang layak. Sudah cukup, Alia, bentaknya lagi. Matanya menyala. Kau sudah menolak tanda tangani surat itu. Kau memilih keluar dari hidupku. Jadi keluar sekarang. Aku menatap Rafa yang memeluk kakiku. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu satu hal, bahwa ayahnya membuang kami. Tanpa sempat berkata lebih, Damar mendorong koperku ke tanah. Pakaianku terlempar ke tanah basah. Aku menahan napas, menahan tangis, menahan marah. Aku tahu jika aku melawan, aku hanya akan dipermalukan lebih dari ini. Dengan tangan bergetar, aku memungut satu persatu bajuku dari lumpur. Mama, suara Rafa pelan, parau, hampir tak terdengar. Aku menunduk, memeluknya erat. Gak apa-apa, sayang. Kita pergi, ya? Kita cari tempat yang lebih baik. Langkahku berat saat kami berbalik meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu kubayangkan akan menjadi tempat tumbuh bersama, tua bersama. Tapi nyatanya, ia hanya menjadi panggung kebohongan dan luka. Aku dan Rafa berjalan pelan, menyusuri jalan yang basah oleh hujan yang turun pelan-pelan, seolah langit pun menangisi nasib kami. Dan hanya satu tempat yang terpikir di benakku. Satu-satunya tempat yang masih terasa seperti rumah, gubuk tua peninggalan almarhum ayah di pinggir desa. Perjalanan ke sana terasa seperti ziarah ke masa lalu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jauhnya, tapi karena beban di hati ini. Aku menggendong Rafa sebagian jalan karena kakinya mulai lelah, dan ia tak henti bertanya, "Kita mau kemana, Ma? Nanti kita tidur di mana?" Aku selalu menjawab dengan senyum yang kupaksakan, "Ke tempat aman, Nak. Tempat di mana kamu bisa tidur nyenyak, tanpa suara teriakan." Kami tiba menjelang sore. Gubuk itu tampak kecil di tengah semak dan pohon-pohon liar yang tumbuh liar. Gentengnya banyak yang hilang. Beberapa bagian atap sudah roboh. Dinding dari bambu banyak yang keropos, menganga, dan mengundang angin masuk seenaknya. Pintu hanya diganjal sepotong kayu, seperti tubuh renta yang dipaksa berdiri dengan tongkat. Aku terdiam menatapnya. Dulu, disinilah aku tinggal bersama ayah. Disinilah aku belajar menulis, tertawa, menangis. Dan kini, aku kembali. Bukan sebagai anak kecil yang mencari pelukan, tapi sebagai ibu yang berusaha menyelamatkan anaknya. Aku membuka pintu pelan. Debu langsung beterbangan, aroma kayu lapuk menyergap hidungku. Lantai tanahnya becek, beberapa sudut tampak basah karena hujan menyusup lewat lubang atap. Tapi aku tak punya pilihan lain. Disinilah aku akan bertahan. Masuk, sayang, bisikku pada Rafa yang memegangi bonekanya erat-erat. Ia ragu-ragu, lalu melangkah masuk. Ini rumah siapa, Ma? Rumah kakek. Tempat mama tinggal waktu kecil dulu. Rafa mengangguk pelan, lalu memelukku.
Aku kedinginan, Ma. Aku memeluknya erat, sangat erat. Seolah dengan pelukan itu aku ingin memberinya kehangatan, kekuatan, dan perlindungan, meski aku sendiri hampir tak punya apa-apa lagi. Malam pun datang. Kami tidur beralaskan tikar tipis dan kain yang dijadikan selimut darurat. Hujan makin deras. Air merembes dari celah atap, menetes seperti jarum ke lantai tanah. Angin masuk lewat dinding yang berlubang, menusuk kulit kami seperti sembilu. Tapi aku tak mengeluh. Aku hanya memeluk Rafa lebih kuat lagi. Ia tidur dalam pelukanku, tubuhnya gemetar, sesekali terisak dalam mimpi. Jangan usir mama lagi, Pak. Aku mau mama aja. Aku menahan tangis yang nyaris meledak. Kuusap rambutnya, bibirku bergetar menahan suara. Dalam gelap, dalam dingin, dalam kesepian, aku bersumpah. Aku akan bertahan. Demi kamu, Rafa. Meski dunia membuangku. Meski rumah merampasku. Meski cinta mengkhianatiku. Aku akan bertahan. Karena kau adalah satu-satunya alasan aku masih hidup. Dan mulai besok, aku akan bangkit. Malam itu, hujan mengguyur deras tanpa ampun, seolah langit sedang menangisi penderitaan bumi. Angin menderu lewat celah-celah dinding bambu yang rapuh, menusuk masuk seperti ribuan jarum dingin yang menghantam kulitku dan Rafa. Gubuk tua peninggalan ayah berguncang ringan tiap kali petir menyambar langit. Tapi bukan suara guntur yang paling menakutkanku malam itu. Yang menakutkanku adalah napas Rafa yang mulai berat. Tubuh kecilnya menggigil di balik selimut tipis yang hampir tak layak disebut pelindung. Keringat dingin membasahi dahinya, meski tubuhnya panas, sangat panas. Matanya setengah terbuka, pandangannya kosong, sesekali melayang, seolah kesadarannya berjalan menjauh entah kemana. Bibirnya pecah-pecah, kulitnya pucat, dan napasnya terdengar seperti deru pelan yang memekakan jiwaku. Rafa, sayang bangun dulu, ya, bisikku panik, sambil menepuk-nepuk lembut pipinya yang memerah. Dia menggeliat lemah. Mama sakit, lirihnya, nyaris tak terdengar. Aku tersentak. Tanganku langsung menempel ke dahinya. Panasnya seperti api. Suhu tubuhnya sangat tinggi, lebih tinggi dari yang bisa ditoleransi tubuh sekecil itu. Aku menggapai botol kecil berisi air sumur yang kutampung siang tadi, menuangkannya ke atas kain lap, lalu mulai mengompres leher dan ketiaknya. Tidak ada alkohol, tidak ada obat penurun panas, tidak ada apa-apa, hanya air dan doa. Ya Allah, jangan ambil anakku, bisikku berulang kali. Air mataku jatuh satu persatu, tak tertahan. Tolong jangan ambil dia, jangan ambil satu-satunya yang tersisa buatku. Listrik tak ada, obat tak ada, makanan pun tak ada. Kami belum makan apapun sejak siang. Perutku kembung karena terlalu lapar, tapi aku masih bisa menahannya. Tapi Rafa? Ia hanya anak kecil. Ia tidak tahu cara melawan rasa sakit dan lapar yang datang bersamaan. Ia hanya bisa menangis. Dan kini, bahkan untuk menangis pun ia sudah terlalu lemah. Kutengok keluar. Hujan masih deras. Jalanan pasti tergenang. Klinik terdekat berjarak 2 desa. Aku tak punya uang sepeser pun. Bahkan sandal Rafa sudah bolong. Dan di luar sana, gelap total, tak ada yang bisa kuandalkan selain harap. Aku duduk di sisi Rafa. Mendekapnya. Meringkuk bersamanya seperti induk ayam melindungi anaknya dari badai. Tapi aku bukan ayam. Aku bukan pelindung yang cukup baik. Aku hanya ibu yang gagal mempertahankan rumah, gagal mempertahankan martabat,
gagal menyediakan sesuap nasi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa takut kehilangan secara mutlak. Rafa meringis. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa yang tak bisa ia jelaskan. "Mama," bisiknya dengan suara pelan. "Rafa lapar?" Aku tercekat. Aku tahu dari tadi, tapi aku tak punya apapun. "Maaf, Rafa. Maaf, sayang. Mama belum bisa kasih makan." Suaraku pecah. Aku tak peduli lagi dengan tangis. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan dengan isak, tapi dengan hening yang menyakitkan. Dengan air mata yang jatuh dalam diam, mengguncang seluruh dadaku. Kuambil air lagi. Kubasahi bibirnya. "Minum dulu ya, Nak, nanti kita makan, kalau hujannya reda." Padahal aku tahu, bahkan saat hujan berhenti pun, aku tetap tidak punya apa-apa. Dalam pekatnya malam dan kerasnya hujan yang mengetuk atap bocor itu, aku memeluk anakku seerat yang kubisa. Tubuhnya terasa seperti api, tapi menggigil seperti es. Napasnya naik turun tak teratur. Aku ingin berteriak, memanggil Tuhan, memohon, menangis, melolong seperti binatang terluka. Tapi semua kuucapkan dalam hati, karena suara dan kekuatanku sudah habis. "Mama di sini, sayang. Jangan tinggalin Mama ya." Bibirku bergetar. "Kamu anak kuat, kamu pasti sembuh. Ya, Nak." Dia tidak menjawab. Matanya mulai menutup perlahan. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku mengguncangnya pelan. "Rafa? Sayang, bangun dulu, jangan tidur dulu ya." Dan saat itu, aku merasa benar-benar kehilangan pegangan. Gelap, sunyi, dingin. Tapi di tengah semua itu, ada satu titik cahaya kecil di hatiku. Titik kecil yang bernama harapan. Titik kecil yang bernama Rafa. Malam itu aku tak tidur. Aku berjaga, mengompres, memeluk, berdoa, menangis, dan mencintainya dengan seluruh sisa nyawa yang aku punya. Karena di balik malam tergelap, selalu ada fajar. Dan aku akan bertahan hingga fajar itu datang. Langit pagi itu belum sempat cerah. Kabut masih menggantung tipis di sepanjang jalan tanah yang licin. Sisa hujan semalam belum benar-benar mengering. Aku menggendong Rafa yang tubuhnya masih panas. Matanya sayu, napasnya berat. Dia bersandar lemah di pundakku, seperti boneka kain yang kehabisan isi. Tak ada tangis lagi, tak ada rengek. Hanya diam. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada jeritannya semalam. Aku tak tahu dari mana ku dapat kekuatan itu. Kaki ini terus melangkah melewati jalan setapak, becek, penuh batu dan lumpur, melewati sawah, melewati rumah-rumah sunyi yang belum juga bangun. Semua demi satu hal, menyelamatkan anakku. Puskesmas desa terletak di pinggir jalan besar, menempel pada sebuah kantor kelurahan. Bangunannya sederhana tapi bersih, dengan pagar besi yang catnya mulai mengelupas. Saat aku sampai di depan pintunya, tubuhku basah oleh peluh, napasku tercekat, dan kakiku nyaris tak kuat berdiri. Tapi aku tetap berjalan masuk. Seorang perawat muda dengan seragam biru muda duduk di balik meja pendaftaran. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya segar, tapi matanya dingin, tak berperasaan. "Permisi, tolong, anak saya sakit, demam tinggi dari semalam." Perawat itu mendongak, lalu menatapku dari atas ke bawah, lalu ke Rafa yang masih bersandar dalam gendonganku. "Bawa KTP dan kartu BPJS-nya, Bu,"
Tanyanya dengan nada datar. Aku menggigit bibir. Saya nggak punya. Semua masih di rumah suami saya baru saja diusir. Tolong, ini darurat. Ia menarik napas, seolah bosan, lalu berdiri dan masuk ke dalam tanpa menjawab. Beberapa menit kemudian, ia kembali, kali ini bersama seorang suster lain, yang lebih tua, mungkin kepala perawat. Mereka berbisik sebentar, lalu si suster tua itu menatapku dengan wajah datar. Maaf, Bu. Kalau tidak ada identitas dan jaminan biaya, kami tidak bisa terima pasien rawat inap. Aku terdiam. Tak percaya dengan yang baru saja kudengar. Dia anak kecil. Dia panas tinggi sejak semalam. Tolong, hanya periksa dulu pun tak apa. Saya mohon, suaraku mulai bergetar. Ini aturan, Bu, jawab suster muda itu sambil melipat tangan di dada. Kami juga punya prosedur. Kalau semua orang datang seenaknya tanpa dokumen, nanti bagaimana jadinya? Aku terduduk. Lututku tak kuat menopang beban hati ini. Rafa bergeser di pelukanku, mengeluh pelan. Dahinya masih panas. Terlalu panas. Kalau kami pulang, mungkin dia bisa meninggal, bisikku putus asa. Suster tua itu hanya menoleh sebentar. Kami bukan rumah singgah. Kami puskesmas. Bukan tanggung jawab kami kalau pasien datang tanpa data dan tanpa biaya. Dan dengan itu, mereka pergi, meninggalkanku di ruang tunggu yang kini kosong. Sepi, dingin. Aku masih duduk di lantai, memandangi dinding-dinding putih yang terasa seperti tembok penjara bagi mereka yang tak punya apa-apa. Rafa menggeliat lemah, mulutnya kering. Aku membuka botol air minum dan menyuapkannya beberapa tetes, yang segera mengalir keluar lagi dari sudut bibirnya. Aku menangis. Tapi tangis itu tak bersuara. Hanya air mata yang mengalir diam-diam, membasahi wajahku yang letih. Aku tahu di dalam sana ada dokter. Aku tahu ada obat. Ada tempat tidur bersih. Ada selimut hangat. Tapi semua itu bukan untukku. Bukan untuk kami. Karena kami tidak punya identitas. Tidak punya uang. Tidak punya tempat di sistem yang terlalu kaku untuk menyentuh hati. Seorang ibu tua yang lewat menatapku dengan iba, tapi hanya sebentar. Lalu ia berlalu. Sama seperti dunia yang terus berjalan, tak peduli ada seorang anak yang sedang menggigil di pelukan ibunya di depan puskesmas. Aku peluk Rafa lebih erat. Kupeluk dengan seluruh sisa kekuatan dan kasih yang aku punya. Bertahan ya, nak, bisikku, kita cari pertolongan lain. Mama nggak akan nyerah, demi kamu. Meski dunia menolakku, meski sistem membuangku, meski rumah sakit tak mau menyentuh kami, aku akan tetap mencari jalan. Karena Rafa butuh hidup. Dan aku akan menggadaikan seluruh nyawa ini jika itu bisa membuatnya pulih. Hujan masih rintik-rintik, membasahi tanah yang sudah berlumpur, menciptakan aroma basah yang menusuk hidung. Udara pagi itu dingin dan sunyi, seolah dunia ikut bersedih bersama kami. Aku duduk di teras puskesmas, memeluk Rafa yang lemas tak berdaya, menunggu entah apa, berharap entah bagaimana. Mataku sembab, wajahku sudah tak karuan karena tangis dan kurang tidur. Dadaku terasa sesak, berat, seperti dipenuhi batu besar yang sulit digerakkan. Peluh dingin bercampur dengan air mata di pipiku. Di sela-sela rintik hujan, aku merasakan tubuh Rafa yang semakin melemah, dan hatiku seakan teriris berkeping-keping. Tiba-tiba, dari arah gerbang puskesmas, muncul seorang pria dengan seragam TNI yang rapi dan tegas. Ia berjalan cepat, tanpa basa-basi, seakan membawa aura ketegasan dan harapan di tengah keputusasaan ini. Ibu,
Suaranya lembut namun penuh perhatian. "Anak ibu kenapa?" Aku terdiam, menatap wajahnya yang serius tapi penuh simpati. Tubuhku gemetar, suaraku hampir hilang saat mencoba menjawab. "Tolong, anak saya, panas sekali, sudah demam sejak semalam, tapi kami tak bisa dapat bantuan di sini." Matanya menyipit, lalu tanpa ragu, ia berjongkok di hadapanku. "Boleh saya lihat?" Aku mengangkat Rafa perlahan, menyerah pada tangan pria itu yang terasa hangat dan kuat. Rafa sangat lemah, napasnya tersengal-sengal, matanya hampir terpejam. "Jangan khawatir, Bu. Saya akan bantu," kata pria itu tegas, sambil mengangkat Rafa ke pelukannya dengan hati-hati. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap pria itu dengan mata penuh haru, seakan melihat secercah cahaya di ujung lorong gelap yang selama ini menjerat hidup kami. Tanpa menunggu jawaban, pria berseragam itu berjalan cepat menuju mobil dinas yang terparkir tidak jauh dari situ. Ia membuka pintu, menggendong Rafa dengan sangat lembut, lalu mengangkat kami berdua masuk ke dalam mobil. Aku masih terpaku di tempat, merasakan hangat dan harapan yang baru saja menyusup ke dalam hati yang dulu sangat lelah. Air mata kembali menetes. Kali ini bukan dari putus asa, tapi dari rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih, Pak. Aku memohon," suara parau dan bergetar. "Terima kasih banyak." Pria itu hanya tersenyum kecil. "Kita akan bawa Rafa ke tempat yang aman." "Tenang saja, Bu. Kita berjuang bersama." Di tengah hujan yang terus menetes, aku merasakan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada seseorang yang peduli. Ada harapan yang mulai tumbuh di hati yang hampir padam. Mobil dinas TNI meluncur melewati jalanan desa yang masih basah oleh rintik hujan pagi. Suara gemericik air yang jatuh dari atap dan dedaunan mengiringi perjalanan kami yang sunyi, kecuali suara napas Rafa yang terengah-engah di pangkuanku. Tubuh kecilnya yang panas dan lemah membuat jantungku nyaris berhenti setiap kali ia mengerang pelan. Matanya setengah terpejam, wajahnya memucat, dan aku tahu ini bukan sekadar demam biasa. Aku menoleh sesekali ke arah pria berseragam yang duduk di samping supir. Tatapan matanya penuh perhatian, seakan membaca rasa takut yang terpendam di dadaku. Di tengah dinginnya udara, aku merasakan kehangatan yang aneh, sebuah rasa aman yang belum pernah kurasakan sejak lama. Setibanya di rumah sakit tentara, langkah kami disambut dengan kesigapan yang jauh berbeda dari pengalaman pahit sebelumnya. Tak ada kerumitan birokrasi, tak ada tatapan sinis yang menolakku. Seorang perawat segera membuka pintu dan menyambut Rafa dengan senyum lembut, seolah melihat anak kecil yang sangat berharga. Di sini, kami bukan lagi tamu yang tak diundang, melainkan manusia yang pantas mendapatkan pertolongan. Dokter muda berjas putih masuk dengan cepat, membawa alat-alat medis dan rona wajah yang menunjukkan keseriusan. Ia memeriksa suhu tubuh Rafa dengan alat digital, mendengarkan detak jantungnya, dan melihat rona kulitnya yang pucat dan berkeringat dingin. "Demam tinggi dan dehidrasi," katanya pelan tapi jelas. "Kita harus segera memberikan cairan infus supaya tubuhnya bisa pulih." Aku terisak, dada sesak menahan rasa takut. Rasanya seperti semua beban dunia ini menimpa seorang ibu yang tak berdaya di hadapan anaknya yang sakit. "Tolong selamatkan dia." Suaraku hampir hilang. "Tolong anakku." Sambil mengangguk, dokter itu memberikan instruksi pada perawat. Rafa dipindahkan ke ranjang perawatan, jarum infus dipasang dengan hati-hati pada tangannya yang mungil. Aku menggenggam tangan Rafa yang mulai terasa dingin dan rapuh, berharap setiap tetes cairan infus mengalirkan hidup dan kekuatan ke tubuhnya yang lemah. Di luar ruang perawatan, pria berseragam TNI itu duduk dengan tenang. Ia menatapku dan tersenyum tipis, memberikan keberanian yang aku butuhkan. "Kita akan melewati ini,"
Bu. Rafa kuat. Kamu juga kuat. Aku duduk terdiam, menyandarkan kepala ke tembok dingin, air mata mengalir deras tanpa henti. Semua rasa sakit, kepedihan, dan ketakutan yang selama ini kusembunyikan kini tumpah ruah tanpa kontrol. Tangisku adalah doa, adalah pengakuan bahwa aku butuh pertolongan, dan juga harapan yang baru saja tumbuh. Di antara deru mesin infus dan suara langkah perawat yang sibuk, aku merasakan secercah cahaya kecil menyinari kegelapan yang selama ini menenggelamkan hidup kami. Mungkin, akhirnya ada tempat di dunia ini untuk kami, tempat di mana kami dianggap penting, bukan beban. Aku menatap Rafa yang tertidur lelap, wajahnya mulai memerah sedikit, tanda tubuhnya mulai berjuang melawan penyakit itu. Di dalam hati, aku berjanji pada diri sendiri dan pada Tuhan bahwa aku akan melakukan segala cara untuk menjaga harapan itu tetap hidup. Ini bukan akhir dari perjuangan kami. Tapi hari ini, dalam dinginnya ruang rumah sakit dan di bawah sinar lampu neon yang dingin, aku menemukan secercah harapan yang akan kupegang erat. Demi Rafa, demi kami berdua. Namanya Raka. Sosok pria asing yang tiba-tiba muncul di tengah kehidupan kami yang sudah hampir hancur, membawa harapan sekaligus ketidakpastian yang membakar rasa di dadaku. Hari itu, langit masih mendung meski hujan sudah reda. Aku sedang berjalan perlahan menyusuri jalanan berlumpur, menggenggam tangan Rafa yang lemah. Tubuhnya yang kecil semakin kurus karena sakit dan kelaparan. Setiap langkah terasa berat, dan aku tahu, aku juga sudah hampir tak mampu menahan air mata dan kepedihan yang terus membesar. Tiba-tiba, dari arah depan, muncul seorang pria mengenakan seragam dinas yang kusut, wajahnya yang lelah namun tegas membuat jantungku berdegup tak karuan. Ia melambatkan langkahnya, menatap kami dengan sorot mata penuh perhatian. Aku bisa merasakan tatapan itu menusuk dalam, menyentuh luka yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Ibu tinggal di mana? Suaranya rendah, lembut tapi tegas, seperti pertanyaan yang harus dijawab demi keselamatan kami. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi seolah membebani seluruh bahuku yang telah lelah. Aku menghela napas panjang, mencoba menata kembali kata-kata yang nyaris tak mampu keluar. Aku tinggal di gubuk tua, di pinggir desa, jawabku pelan, suaraku bergetar karena campuran malu dan takut. Tempat itu sudah rusak, bocor, dan tak layak huni, tapi di sanalah aku dan Rafa bertahan, berusaha hidup. Raka menatapku lama. Tatapannya begitu dalam, seakan ingin menembus dinding-dinding pertahanan yang kubangun selama ini. Ada jeda panjang di antara kami, di mana udara seolah membeku, dan hanya suara angin serta suara detak jantung yang berdengung di telinga. Dia terdiam, memandang ke arah gubuk yang aku tunjuk dengan tangan gemetar. Aku melihat di matanya ada percampuran antara iba, keprihatinan, dan semacam tekad yang tiba-tiba muncul. Sesaat aku berpikir, apakah ini hanya rasa kasihan? Atau sesuatu yang lebih? Kalau begitu, aku akan membantu ibu dan Rafa. Akhirnya dia berkata dengan suara yang berat tapi penuh keyakinan. Kita tidak harus menghadapi ini sendiri, Bu. Aku menggenggam tangan Raka erat. Hangatnya terasa seperti pelukan pertama setelah sekian lama aku tenggelam dalam kesendirian. Tapi di balik itu, ada rasa takut yang berkelindan, takut kalau harapan ini akan sirna lagi seperti mimpi yang hancur. Rafa yang tertidur di pelukanku terbangun, memandang pria itu dengan mata sayu. Aku tahu, untuk anak kecil ini, Raka bisa jadi malaikat penyelamat atau sekadar bayangan asing yang datang dan pergi. Namun, di tengah semua itu,
Aku memilih percaya. Aku memilih berharap. Karena di titik paling gelap, bahkan secercah cahaya kecil sekalipun mampu membakar malam menjadi terang. Raka mengulurkan tangan, mengajakku berdiri. Mari kita mulai dari sini. Aku akan menemani ibu, sampai Rafa pulih, sampai ibu kuat lagi. Aku mengangguk pelan, suara tercekat di tenggorokan. Dalam hati, aku berbisik, terima kasih, Raka. Kau hadir saat aku paling butuh. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, aku merasa bukan lagi seorang ibu yang terlunta-lunta sendirian. Ada seseorang yang berjalan di samping, memikul beban bersamaku, dan memberikan secercah harapan yang benar-benar aku butuhkan. Aku pikir, setelah semua luka dan kehancuran, aku sudah bebas darinya. Aku pikir, dunia akhirnya memberiku ruang untuk bernapas, meski hanya sebentar. Tapi ternyata, bayangan masa laluku belum benar-benar pergi. Ia masih mengintai, mengendap, dan pada hari itu, ia datang kembali, membawa badai yang lebih kejam dari sebelumnya. Pagi itu di rumah sakit terasa lebih tenang dari biasanya. Rafa sudah mulai tersenyum, meski masih lemah. Raka membelikan bubur hangat dan buku mewarnai kecil untuknya. Di sela rintik hujan di luar jendela, aku mulai merasa nyaman. Bukan bahagia, bukan aman sepenuhnya, tapi setidaknya tidak takut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa duduk tanpa dihantui suara bentakan atau tamparan mendadak. Namun semua itu hancur seketika. Pintu ruang rawat terbuka keras, dan sosok yang paling tidak ingin kulihat berdiri di sana, suamiku. Wajahnya penuh amarah, matanya merah, napasnya memburu. Ia tak berubah. Masih seperti iblis dalam tubuh manusia. Jadi di sini kau sembunyi. Hah? Suaranya menggema, membelah ketenangan ruang rawat. Pantas tak bisa dihubungi. Rupanya sibuk tidur dengan tentara. Aku membeku. Dunia seperti berhenti. Rafa menggenggam lenganku erat-erat, ketakutan. Suaraku tercekat. Tubuhku gemetar. Tapi bukan karena kaget, karena trauma yang tiba-tiba mencengkeram lagi seluruh urat nadiku. Pelacur, bentaknya lagi, maju beberapa langkah hingga wajahnya hanya sejengkal dariku. Sampai TNI pun kau rayu. Dasar perempuan murahan. Air mataku mengalir begitu saja. Aku tak membalas, tak bisa. Luka-luka lama itu seperti terbuka lagi, menganga, berdarah-darah, dan membuatku nyaris roboh di hadapan anakku sendiri. Rafa menangis, tubuhnya menggigil ketakutan. Tapi sebelum ia sempat menjulurkan tangan untuk menyentuhku, entah untuk menampar atau mendorong, sebuah suara berat menghentikannya. Cukup. Suamiku menoleh. Di ambang pintu, berdiri Raka. Tegap, tenang, tapi jelas ada bara di balik tatapannya. Langkah Raka masuk perlahan, namun setiap langkahnya membawa tekanan. Hati-hati bicara, Pak, katanya dingin. Saya anggota aktif. Tuduhan Anda bisa saya laporkan secara hukum, dan saya tidak akan ragu melakukannya. Suamiku terdiam sesaat. Sorot matanya berganti. Bukan takut, tapi dendam. Dalam, kelam. Ia menatapku, tatapan itu, seperti pisau yang menusuk dari jauh. Ia tahu, ia kalah hari itu. Tapi bukan berarti ia menyerah. Belum selesai, Alia, gumamnya dengan senyum sinis. Kau pikir aku akan tinggal diam? Kau belum tahu siapa aku. Lalu ia pergi. Membanting pintu. Suara keras itu membuat Rafa menjerit dan memelukku semakin erat. Aku terisak,
memeluk anakku sambil menutup telinganya. Raka duduk di sampingku, menatap kami dengan sorot mata penuh empati. Ia tak bicara banyak. Ia hanya memegang tanganku. Tapi genggaman itu cukup. Hangat, tegas, menguatkan. Aku tahu, badai belum selesai. Tapi setidaknya sekarang, aku tidak sendiri. Malam itu hujan turun perlahan. Seperti rintik yang tahu diri, tak ingin menakut-nakuti, hanya sekadar menemani sunyi yang sudah terlalu lama menetap di hidupku. Aku dan Rafa baru saja kembali ke gubuk tua peninggalan ayah. Meski masih berlubang di sana-sini, dinding bambu yang rapuh dan atap yang sering bocor itu kini terasa sedikit lebih hangat. Entah karena kami sudah terbiasa, atau karena kami telah pulih, setidaknya secara fisik, dari luka-luka yang sempat membuat kami hampir menyerah. Rafa sudah tertidur dengan kepala bersandar di pangkuanku. Nafasnya tenang, tubuh kecilnya masih menyisakan bekas demam, tapi hatiku tak lagi seputih dulu. Kini aku tahu, aku harus lebih kuat dari apapun. Demi Rafa. Demi masa depan. Saat itulah aku mendengar langkah kaki menyusuri tanah becek di luar. Aku terdiam. Seketika pikiranku dipenuhi bayangan buruk. Jangan-jangan, dia datang lagi? Namun ketika sosok itu muncul dari balik tirai daun pisang yang menjadi pintu kami, hatiku langsung melembut. Raka. Dia berdiri di bawah payung kecil yang sudah agak miring. Baju dinasnya basah sebagian karena hujan. Di tangannya, sebuah piring tertutup kain bersih. Aroma hangat nasi dan ayam kukus menyentuh hidungku begitu kain itu dibuka. Sederhana, tapi terasa seperti hidangan istimewa di meja raja. Maaf datang malam-malam, katanya pelan, suaranya nyaris tersapu suara hujan di atap. Tadi aku pikir, kalian pasti belum makan enak hari ini. Aku hanya bisa mengangguk, menahan isak yang tiba-tiba memenuhi tenggorokanku. Raka selalu datang seperti itu, diam-diam, tanpa mengganggu, tapi membawa kelegaan yang belum pernah kutemui sejak lama. Lalu, dari saku bajunya, ia mengeluarkan sesuatu yang tak kusangka. Sebuah kotak kecil. Aku terpaku. Jantungku berdetak keras. Aku tahu ini gila, katanya pelan. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang kaya, bukan pula pria yang sempurna. Tapi aku punya niat, dan niat ini tulus. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya, sebuah cincin perak sederhana, tanpa berlian, tanpa ukiran mewah. Tapi pantulan cahaya lampu minyak di ujung gubuk membuatnya tampak jauh lebih indah dari perhiasan manapun. Aku tahu kau telah terluka. Aku tahu kau pasti takut membuka hati lagi. Tapi Alia, izinkan aku menjaga kalian. Rafa dan kamu. Izinkan aku jadi rumah saat tak ada lagi tempat pulang. Aku tak minta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, aku ingin kalian dalam hidupku. Selamanya. Air mata menetes perlahan di pipiku. Bukan karena sedih. Tapi karena hangat, karena haru. Karena saat aku pikir dunia hanya akan menyiksaku, semesta diam-diam mengirimkan seseorang, yang bahkan tak kusangka akan peduli sejauh ini. Aku tak menjawab. Hanya menggenggam tangannya, memandangi mata jujurnya yang tak menuntut apapun kecuali kepercayaan. Dan di tengah hujan yang masih turun pelan, dengan Rafa yang tidur di antara kami, aku tahu malam itu bukan sekadar tentang lamaran, tapi tentang seorang perempuan yang akhirnya menemukan ruang untuk percaya kembali. Tentang seorang pria yang hadir bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk berjalan bersama. Tak ada gaun putih, tak ada pelaminan megah, tak ada bunga segar yang menghiasi aula besar. Hari pernikahanku kali ini tak dikelilingi kamera, senyum basa-basi, atau ucapan selamat yang menggema di tengah keramaian. Tapi hari itu adalah hari paling sakral, paling jujur,
dan paling penuh makna dalam hidupku. Kami menikah sederhana. Di sebuah musala kecil di ujung desa, dengan tikar usang sebagai alas, dan langit mendung yang menggantung sebagai atap. Hanya beberapa tetangga yang hadir, menyaksikan dua jiwa patah saling memilih, bukan karena janji manis atau kepastian dunia, tetapi karena keikhlasan. Raka mengenakan seragam dinasnya yang bersih. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Tapi mata itu tetap menatapku dengan keyakinan yang sama. Keyakinan yang tak pernah kutemui sebelumnya. Bahkan saat aku menikah untuk pertama kali. Aku mengenakan kebaya lusuh berwarna krem pemberian Bu Lilis, tetangga sebelah yang menjahitkannya dengan kasih. Rambutku dikepang sederhana. Tak ada make up, hanya wajah letih namun pasrah. Tapi saat aku berdiri di samping Raka, aku merasa cukup. Untuk pertama kalinya, aku tak merasa hina, tak merasa tak pantas. Saat ijab kabul diucapkan, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan yang menghantam dada seperti pelukan panjang setelah bertahun-tahun tersesat. Aku telah menikah lagi. Tapi kali ini bukan karena paksaan. Bukan karena aku ingin diselamatkan. Bukan karena aku ingin menggantikan seseorang. Aku menikah karena aku memilih untuk percaya lagi. Karena aku melihat kebaikan dalam mata seorang pria yang mau duduk bersamaku dalam gelap, dan tidak takut akan masa laluku. Setelah akad selesai, Raka menoleh padaku. Senyumnya lembut, sedikit gugup, seolah ia masih tak percaya bahwa aku kini sah menjadi istrinya. Aku membalas senyum itu, pelan, penuh air mata. Di belakang kami, Rafa berlari kecil, masih dengan baju batiknya yang kebesaran, dan menggenggam tangan Raka erat-erat. "Papa," katanya dengan suara kecil, tapi jelas. "Sekarang Papa, ya?" Aku terisak. Raka berjongkok, menatap mata Rafa, lalu memeluknya. "Iya, Nak. Sekarang Papa." Tak ada momen yang lebih indah dari itu. Tak ada pesta, tapi cinta mengalir begitu hangat di udara. Tak ada musik, tapi degup jantung kami menciptakan irama paling indah. Tak ada fotografer, tapi setiap detik tertangkap oleh ingatan yang tak akan pernah pudar. Hari itu, di tengah hujan yang turun gerimis dan doa-doa yang tulus, aku menemukan rumah baru. Bukan rumah dari batu dan semen, tapi dari hati. Dari kepercayaan. Dari niat baik. Dan di sana, aku tahu cinta bisa lahir dari luka. Asal kita cukup berani untuk membuka pintu lagi. Setahun telah berlalu sejak aku mengucap akad di bawah langit yang redup, dan disaksikan hanya oleh doa. Setahun sejak aku membuka pintu hati yang nyaris hancur, untuk membiarkan seorang pria masuk, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk berjalan bersamaku. Hidup kami perlahan membaik. Rafa tumbuh ceria, tubuhnya lebih kuat, tawanya kembali riang, dan matanya tak lagi sembab setiap malam. Raka pun semakin akrab dengannya, menjadi ayah yang tidak sempurna tapi tulus. Selalu hadir, mengantar Rafa ke sekolah dengan motor tuanya, memandikannya di pagi buta, atau membaca cerita sebelum tidur meski seringkali terlelap lebih dulu dari anak itu. Dan aku mulai bahagia. Tapi luka bukan sesuatu yang bisa dihapus hanya karena waktu berlalu. Luka seperti aku, luka yang mengakar, yang mencabik keyakinan, yang menumbuhkan rasa takut bahkan dalam keheningan, tidak sembuh hanya karena senyuman hadir. Aku masih sering bermimpi buruk. Malam-malam yang semestinya tenang sering berubah jadi kegelapan yang mencekik. Aku terbangun dengan napas memburu, baju tidur basah oleh keringat dingin,
dan mata yang berkaca-kaca. Dalam mimpiku, suamiku datang lagi. Ia membuka pintu dengan paksa, menarik Rafa dari pelukanku, menuduhku, memukulku, menyeretku kembali ke masa lalu yang telah coba kukubur dalam-dalam. Terkadang aku menangis diam-diam. Terkadang aku hanya duduk mematung di sudut kamar. Tak mampu menjelaskan kenapa hatiku terasa seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Tapi Raka, dia tak pernah bertanya berlebihan. Tak pernah menyalahkan, tak pernah mendesak. Ia hanya duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat-erat, seolah ingin berkata, "Aku di sini. Aku tak akan pergi." Ia tahu luka itu belum sembuh. Ia tahu butuh waktu. Dan ia tak pernah keberatan untuk menunggu. Kadang saat aku terdiam terlalu lama, ia akan membuatkan teh hangat, lalu memelukku dari belakang, tanpa suara. Pelukannya seperti jangkar, menahan jiwaku agar tak terombang-ambing terlalu jauh oleh badai dalam kepala. Ia tak pernah mencoba menjadi pahlawan. Ia hanya ada, dan itu lebih dari cukup. Aku belajar percaya. Sedikit demi sedikit. Bukan karena ia memaksaku, tapi karena ia menunjukkannya, hari demi hari. Dari caranya membelai rambutku ketika aku tertidur di sofa, dari caranya mencium keningku tanpa kata, dari caranya melindungi Rafa tanpa menjadikan itu beban. Luka lama memang masih menghantui. Tapi kini, aku tak lagi sendirian di tengah malam. Tak lagi menggigil ketakutan tanpa tahu harus bersandar kemana. Kini, ketika mimpi buruk datang, aku bisa memeluk lengan Raka dan membiarkan air mataku jatuh. Tahu bahwa tak ada yang akan menertawakanku atau menyalahkanku karena masih rapuh. Dan itu, bagi perempuan sepertiku, sudah lebih dari cukup untuk bertahan hidup. Malam itu, hujan turun pelan, menyapu atap rumah kecil kami seperti suara bisik-bisik alam yang seolah ingin memberitahuku akan sesuatu yang buruk. Rafa sudah tidur di kamar, tertutup selimut bergambar dinosaurus kesukaannya, sementara Raka masih di ruang tamu, menyesap kopi dan menulis laporan tugas dinas yang akan dikumpulkan besok pagi. Aku duduk di ranjang, membuka ponsel hanya untuk memeriksa pesan atau berita ringan seperti biasa. Tapi layar itu, malam itu tak membawa ketenangan. Yang muncul justru luka lama yang tiba-tiba terbuka kembali, kasar dan kejam. Satu notifikasi dari akun tak dikenal muncul di aplikasi pesan. Pelacur murahan. Sudah ganti laki-laki, masih saja menjual diri. Mataku membeku, tangan langsung gemetar. Dan saat kubuka profil pengirimnya, tak ada foto. Nama akun pun hanya kombinasi huruf dan angka acak, seolah dibuat hanya untuk satu tujuan, menyakiti. Tapi itu belum selesai. Pesan kedua datang. Foto-foto lamaku, bukan vulgar, tapi cukup untuk memalukan. Foto saat aku menangis di teras rumah setelah diusir dulu. Foto ketika aku dan Rafa kelaparan di bawah pohon pisang. Bahkan ada potongan video saat aku terduduk di depan puskesmas, tubuhku lemas, memeluk Rafa yang demam tinggi. Semua itu bukan hanya dokumentasi penderitaan. Itu adalah luka. Luka yang terekam dan kini dijadikan senjata. Aku tahu siapa yang mengirimnya. Aku tahu kebencian seperti itu hanya bisa datang dari satu orang. Seseorang yang tak rela aku bahagia. Seseorang yang merasa kehilangan kendali atas mainannya. Mantan suamiku. Dia yang dulu dengan mudah mencaci, menganiaya, dan mencampakanku, kini kembali dengan cara yang lebih keji. Tak cukup menyakitiku secara fisik. Sekarang ia menyerang harga diriku, menyebar luka yang dulu nyaris membunuhku, berharap aku kembali jatuh. Aku menarik napas panjang,
berusaha tetap tenang meski tubuhku gemetar hebat. Raka tak boleh tahu. Aku tak ingin membawanya dalam dendam ini. Belum saatnya. Aku harus tahu dulu sejauh mana permainan ini berjalan. Dengan hati-hati, aku tangkap layar semua pesan itu. Lalu diam-diam, aku mulai melacak. Aku tak paham betul teknologi, tapi aku punya teman lama, Nina, sahabat sekolahku dulu yang sekarang bekerja di bagian IT sebuah perusahaan swasta. Aku kirimkan tangkapan layar padanya, dengan pesan singkat. Bisa bantu lacak lokasi pengirim? Aku mohon. Butuh waktu beberapa jam sebelum Nina membalas. Dan sepanjang waktu itu aku hanya menatap langit-langit kamar, mendengar detak jantungku sendiri yang berdentum seperti genderang perang. Akhirnya, pesan itu masuk. Lokasi terakhir aktif, Jalan Wijaya 3, No. 17 Jakarta Selatan. Aku membeku. Itu alamat rumah mertuaku dulu. Rumah tempat suamiku tinggal sekarang bersama istri barunya, yang dulu adalah pembantu rumah tanggaku sendiri. Tanganku mengepal. Aku tahu, dendam ini belum selesai. Luka ini belum mengering. Dan dia belum selesai menyiksaku. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan lari lagi. Hari itu matahari bersinar cerah, tapi hatiku tetap kelabu. Di balik senyum yang selalu kucoba pasang untuk Rafa, di balik kata-kata lembut yang kuberi pada Raka setiap pagi, masih ada bara yang belum padam dalam diriku. Bara dari masa lalu yang belum selesai. Dan bara itu kini menyala kembali. Setelah pesan-pesan hinaan dan foto-foto lamaku dikirim dari akun palsu. Aku tahu siapa dalangnya. Tapi tahu saja tidak cukup. Aku ingin bukti. Aku ingin menuntut. Bukan untuk membalas dengan luka yang sama, tapi untuk memberi pelajaran. Bahwa aku bukan lagi perempuan lemah yang bisa diinjak dan dibuang seenaknya. Malam itu, saat Rafa tertidur dan Raka sedang mencuci motor di halaman, aku duduk di sampingnya dan berbicara dengan suara yang pelan tapi penuh keteguhan. Mas, aku butuh bantuanmu. Raka menoleh, menatapku lekat-lekat. Ada apa, sayang? Aku ceritakan semuanya. Akun palsu, hinaan, foto-foto lama, dan keyakinanku bahwa ini ulah mantan suamiku. Raka mendengarkan dengan rahang yang mengeras, tapi tetap tenang. Ia tidak langsung marah atau bereaksi berlebihan. Ia hanya menatap mataku dan berkata, "Kalau kamu siap, aku akan bantu cari buktinya. Tapi janji satu hal, kamu jangan melibatkan dirimu terlalu jauh. Aku yang urus." Namun aku tak ingin terus diam. Luka ini milikku. Aku ingin berdiri dan menghadapinya sendiri, dengan kepala tegak. Dengan bantuan rekan dinas Raka yang bekerja di bagian intelijen, aku akhirnya tahu di mana dia tinggal sekarang. Sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Pagar besi tinggi, taman yang rapi, dan mobil-mobil mewah terparkir di garasi. Rumah yang dulu hanya ada dalam mimpi kami saat masih bersama, kini dimiliki olehnya, bersama perempuan yang pernah menyapu lantai rumah kami. Mereka tinggal bersama di sana. Hidup nyaman. Hidup mewah. Tapi di balik kemewahan itu, ternyata masih ada jejak kotor yang bisa kulacak. Dengan bantuan teman Raka yang punya akses ke data kependudukan dan catatan sipil, aku menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar hinaan digital. Aku menemukan dokumen pernikahan ganda yang dibuat saat aku masih resmi menjadi istri sahnya. Surat izin poligami yang dulu ditolak karena tidak sah, kini diganti dengan dokumen manipulatif yang memalsukan tanggal-tanggal penting. Dia tidak hanya mengkhianatiku secara emosional dan fisik, tapi juga secara hukum. Dan yang lebih mengerikan, aku juga mendapat rekaman lama dari kamera pengawas tetangga rumah lama kami. Salah satu rekaman menunjukkan malam saat dia memukulku,
Aku yang terjatuh di lantai, menangis dan melindungi Rafa yang juga berteriak ketakutan. Rekaman yang dulu tak pernah ku ketahui ada, kini menjadi bukti tak terbantahkan. Tanganku gemetar saat memutar video itu. Air mata jatuh perlahan, bukan hanya karena trauma itu muncul lagi, tapi karena kini, aku tak takut lagi. Aku menyimpan semua bukti itu di dalam sebuah folder khusus di laptop. Kebenaran. Raka duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ini saatnya kamu melawan, Alia. Tapi kamu gak sendirian lagi. Aku mengangguk. Hati ini memang masih luka. Tapi aku tahu, kali ini, aku punya kekuatan untuk bangkit. Bukan hanya demi diriku, tapi demi Rafa, dan demi perempuan-perempuan lain yang mungkin mengalami hal serupa, tapi belum berani bersuara. Aku akan bawa ini ke jalur hukum. Dan kali ini, dia yang akan gemetar di depan pintu pengadilan. Ruang sidang itu dingin. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena tatapan-tatapan tajam, bisikan-bisikan yang menggantung di udara, dan ketegangan yang menyesakkan di dada. Aku duduk di bangku penggugat, mengenakan setelan sederhana warna abu-abu tua. Raka duduk di sampingku, tangannya tak pernah melepaskan genggaman dari tanganku sejak pagi. Di sisi seberang, duduk pria yang dulu pernah kucintai. Mantan suamiku. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sinar mata yang lebih tajam, penuh amarah, penuh ego yang tersinggung. Di sampingnya, duduk perempuan yang dulu mencuri kebahagiaanku, mantan pembantu rumah tangga kami, kini istrinya. Mereka datang seolah pasangan bahagia, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa takut yang diselimuti kemarahan. Sidang hari itu adalah awal dari proses panjang, gugatan hak asuh atas Rafa. Aku tak ingin berebut harta, aku tak gila jabatan atau warisan. Tapi untuk Rafa, aku akan lawan dunia sekalipun. Hari itu, aku hadir membawa lebih dari sekadar tekad. Aku datang membawa bukti kekerasan, rekaman suara dan video, serta dokumen palsu yang telah digunakan mantan suamiku untuk menikah di belakangku. Aku juga hadir bersama saksi-saksi, tetangga lama yang pernah mendengar jeritan malam dari rumah kami, serta petugas puskesmas yang pernah melihatku datang dengan luka lebam tanpa mampu membayar pengobatan untuk Rafa. Tapi yang paling membuatku menangis adalah ketika Rafa berdiri sendiri di hadapan majelis hakim. Tubuhnya kecil, tapi langkahnya mantap saat digandeng psikolog pendamping. Ia duduk di kursi yang terlalu besar untuknya, tapi suara kecilnya justru lebih keras dari teriakan siapapun di ruang itu. Hakim bertanya lembut, "Nak, kamu sayang papa?" Rafa diam sejenak, lalu matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arahku, lalu berkata pelan, "Aku sayang papa Raka." Hening sejenak. Semua orang menahan napas. Lalu hakim mengulang, "Maksudnya, bukan papa kandungmu." Dan Rafa mengangguk kecil. "Aku takut sama papa yang dulu. Dia suka marah. Dia pernah pukul mama. Aku lihat. Aku nggak mau tinggal sama dia." Suara tangis kecil terdengar dari sisi ruangan. Aku menggenggam kuat tangan Raka, tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut. Bukan karena trauma. Tapi karena, untuk pertama kalinya, suara kecil Rafa menjadi suara keadilan yang besar. Kebenaran akhirnya keluar dari bibir mungil anak yang dulu terlalu kecil untuk melawan. Mantan suamiku tampak pucat. Ia sempat berdiri, ingin membantah, tapi pengacaranya menahannya. Semua bukti yang kubawa sudah terlalu kuat, dan pengakuan Rafa jadi titik balik yang tak terbantahkan. Hakim belum menjatuhkan keputusan hari itu. Proses hukum masih berjalan. Masih ada sesi mediasi, evaluasi psikolog,
dan dokumen-dokumen administratif yang harus diselesaikan. Tapi aku tahu, langkah pertama ini sudah kulewati dengan keberanian yang tak pernah kukira aku miliki. Di luar gedung pengadilan, hujan turun perlahan, hujan yang seolah menyeka luka-luka lama yang mulai mengering. Raka memayungi aku dan Rafa dengan jaketnya. Kami bertiga berjalan pelan menuju parkiran, tak perlu berkata-kata. Kami tahu, masih ada jalan panjang. Tapi kami juga tahu, kami melaluinya bersama. Hari itu ruang sidang dipenuhi ketegangan yang lebih pekat dari sebelumnya. Langit di luar mendung. Seolah alam pun ikut menahan napas, menunggu bagaimana lembar demi lembar dosa akan dibuka di hadapan hukum dan nurani. Aku duduk tegak di bangku penggugat, jantungku berdetak cepat, tanganku dingin. Di sampingku, Raka menggenggam erat jemariku, memberikan kekuatan tanpa suara. Di hadapan majelis hakim, satu persatu fakta mulai dibacakan oleh tim kuasa hukumnya, dengan nada datar, namun penuh daya guncang. Yang mulia, suara pengacara wanita itu tenang namun tajam. Kami menghadirkan bukti kuat mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada klien kami, Ibu Alia, beserta anak kandung mereka, Rafa. Layar LCD di ruang sidang menyala. Tayangan pertama diputar, video rekaman dari tetangga lama. Tampak aku, dulu, sosok ringkih dengan wajah lebam dan rambut acak-acakan, duduk di lantai, memeluk Rafa yang menangis sambil menjerit ketakutan. Suara bentakan mantan suamiku terdengar jelas. Kursi dijatuhkan. Piring pecah. Jeritan anak kecil. Aku menggigit bibir. Air mataku jatuh. Tapi kali ini, bukan karena malu, tapi karena keberanian. Wajah mantan suamiku memucat. Ia gelisah, menggeser-geser duduknya, lalu berdiri setengah membantah. Itu hanya salah paham. Itu lama. Sudah selesai. Tapi hakim mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Silakan lanjutkan. Bukti selanjutnya dibuka. Dokumen pernikahan ganda, dengan tanggal pernikahan kedua yang dibuat saat masih dalam status pernikahan sah dengan penggugat. Tanggal-tanggal diubah secara ilegal. Kami memiliki bukti cetak asli dan perbandingan hasil forensik tanda tangan. Layar kembali menyala. Tampak dua dokumen, satu asli, satu yang dipalsukan. Tanda tangan yang berbeda. Kap surat dari instansi pemerintah yang tidak pernah mengeluarkan surat izin poligami. Terdengar desahan dari hadirin di ruang sidang. Beberapa wartawan mulai mencatat cepat. Kasus ini mulai menyita perhatian. Tak berhenti di sana. Dan yang paling memilukan, lanjut pengacara, suaranya mulai bergetar, adalah laporan medis dari 2 tahun lalu. Ketika Rafa, anak dari penggugat dan tergugat, dibawa dalam kondisi demam tinggi, dehidrasi, dan tanda-tanda malnutrisi. Pada masa itu, sang ayah tidak memberikan biaya nafkah dan meninggalkan anak serta istri di tempat tak layak huni. Dokter dari rumah sakit tempat Rafa dirawat juga bersaksi. Laporan medis dibacakan dengan suara datar namun menusuk. Pasien anak dengan status gizi kurang, suhu tubuh tinggi, dan tidak mendapat perawatan optimal karena keterbatasan ekonomi. Aku menunduk, mencium rambut Rafa yang duduk di pangkuanku. Ia sudah lebih besar sekarang. Matanya memandang layar tanpa benar-benar mengerti semuanya. Tapi ia tahu, inilah saatnya semua terkuak. Mantan suamiku tak lagi membela diri. Ia hanya menunduk, keringat membasahi pelipisnya. Wajahnya yang dulu selalu pongah, kini pudar dalam ketakutan dan rasa malu.
Sela, wanita yang dulu merebut segalanya dariku, hanya menunduk, tak berkata apa-apa. Mungkin baru sekarang ia melihat seluruh kebenaran yang dulu tak pernah mau ia dengar. Hari itu, kebenaran berdiri di ruang sidang. Tegak, lugas, tak terbantahkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai sebagai manusia. Sebagai ibu. Sebagai perempuan yang tak lagi diam. Di luar ruang sidang, hujan mulai turun. Tapi kali ini, bukan hujan yang menyayat hati. Ini hujan yang membersihkan. Pagi itu berbeda. Aku tengah duduk di teras rumah kecil kami bersama Rafa, menyesap teh hangat yang tak seberapa manis, tapi cukup menghangatkan dada. Gugatan hak asuh masih berlangsung, tapi semua bukti telah menguat di pihakku. Aku tahu, kemenangan bukan lagi soal jika, tapi soal kapan. Namun yang terjadi hari itu bukan sekadar kemenangan. Seseorang mengetuk pintu pagar rumah dengan tergesa. Raka yang sedang menyiram tanaman menghampiri dan menerima panggilan dari seorang pria berseragam. Wajah Raka seketika berubah tegas. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya menoleh padaku sambil berkata tenang. Kau ingin melihat keadilan berdiri tegak dengan kepalanya sendiri? Ayo ikut. Kami naik ke dalam mobil dinas, ditemani 2 petugas berseragam lengkap. Tujuan kami, rumah mewah di pinggir kota, rumah tempat mantan suamiku tinggal bersama istri barunya, tempat yang kubuktikan dibiayai dengan uang hasil penipuan dan dokumen palsu. Sesampainya di sana, 2 kendaraan militer lainnya sudah terparkir di depan gerbang. Beberapa tetangga berkumpul, berbisik, memegang ponsel, merekam dari kejauhan. Rumah itu tampak mewah, tinggi, megah, tapi hari itu, keangkuhan bangunan itu runtuh oleh suara satu perintah. Laksanakan. 2 prajurit berjalan tegas, mengetuk pintu dengan keras. Tak ada jawaban. Mereka tak menunggu. Dengan izin yang sudah dikantongi, mereka masuk. Jeritan Sela terdengar dari dalam. Tak lama kemudian, ia muncul tergesa, mengenakan daster mahal dan wajah panik. Dan di belakangnya, dia muncul. Mantan suamiku. Lelaki yang dulu memukulku, mengusirku dari rumahku sendiri, yang mencoba merebut anakku. Apa ini? Ia membentak tentara di depannya. Kalian tidak tahu siapa saya? Raka melangkah maju dari kerumunan. Dengan wajah dingin, penuh wibawa yang tak lagi disembunyikan, ia berdiri di hadapan pria itu. Kali ini tak ada lagi senyum ramah. Tak ada sapaan sopan. Raka bersuara lantang, "Saya Letnan Jenderal Raka Satria Dharma. Dan kau akan ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen negara, penelantaran anak, KDRT, serta penghinaan terhadap institusi militer." Dunia seakan hening sejenak. Wajah mantan suamiku mendadak pucat pasi. Nafasnya memburu. Kau jenderal? Seharusnya kau tidak menyentuh perempuan dan anak-anak jika ingin hidup tenang, ujar Raka datar. Tanpa perlu kata tambahan, 2 tentara lainnya memborgol tangan pria itu. Sela menangis, mencoba membela, tapi tak satu pun mendengarkannya. Tetangga merekam, dunia menyaksikan. Sang tiran akhirnya jatuh bukan karena balasan, tapi karena keadilan bekerja dalam senyap, pasti, dan tak terbendung. Aku berdiri memeluk Rafa. Anak kecil itu memandang ke arah ayah kandungnya dengan mata polos, lalu menunduk dan menggenggam jemariku lebih erat. "Ma," katanya pelan. "Papa Raka jauh lebih berani dari dia." Air mataku jatuh. Tapi kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya, aku bisa bernapas dengan lega.
dengan damai. Dengan anakku di pelukanku, dan pria yang kini berdiri sebagai pelindungku di sisiku. Langit cerah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku akan benar-benar mulai. Ruang tahanan itu pengap dan sepi. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar, bersahutan dengan hembusan kipas yang berderit pelan. Aku duduk diam di seberang meja, mengenakan baju sederhana, membawa secuil keberanian yang dulu tak pernah kumiliki saat berada di hadapannya. Pagi itu, aku datang bukan untuk memaafkan, bukan pula untuk menambah luka, tapi hanya untuk melihat kebenaran di matanya, jika memang ada. Dia duduk di balik jeruji, wajahnya tirus, rambutnya tak lagi rapi seperti dulu. Tak ada sisa kesombongan di matanya. Hanya sorot mata kosong yang dihantui kekalahan, kehilangan, dan keterlambatan. Saat melihatku, ia menunduk. Tangannya gemetar, lalu ia mulai bicara dengan suara serak yang tak pernah kudengar sebelumnya. "Alia," katanya pelan, "maafkan aku." Aku tak menjawab. Diam adalah satu-satunya tameng yang kupunya. Sebab jika aku bicara, aku takut suaraku pecah oleh kenangan yang belum sepenuhnya sembuh. Dia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Aku salah, aku bodoh. Aku termakan ego, nafsu, dan dendam. Aku pikir kau akan selalu ada, bahkan kalau aku sakiti. Tapi ternyata, kau kuat. Dan aku, sekarang cuma sisa bayangan dari siapa aku dulu." Mataku menatapnya tanpa berkedip. Aku ingin tahu, apakah hatiku akan goyah, apakah akan ada sejumput rasa kasihan yang muncul. Tapi yang kudapatkan hanyalah kehampaan. Bukan karena aku tak punya hati, tapi karena hatiku sudah terlalu sering ia injak hingga tak tersisa tempat untuk simpati. Dia mulai menangis. Bahunya berguncang. Air mata jatuh membasahi lantai tahanan yang dingin dan keras. "Aku rindu Rafa," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. "Setiap malam aku dengar dia memanggilku dalam mimpi. Tapi dia tak lagi menyebutku ayah, dia memanggil Raka." Mataku panas. Tapi aku tetap diam. Luka itu terlalu dalam. Ia bisa menangis, ia bisa memohon, tapi waktu tak bisa diulang. Tangisan tidak bisa menghapus memar di pipiku, malam-malam kelaparan bersama Rafa, atau ketakutan yang dulu tinggal di bawah kulitku. "Aku tahu aku pantas di sini," lanjutnya. "Tapi jika suatu hari Rafa mau mendengar, tolong bilang padanya, ayah kandungnya menyesal. Bukan untuk minta kembali, hanya ingin dia tahu bahwa aku pernah mencintainya, meski dengan cara yang salah." Aku berdiri. Tak satu kata pun terucap dari bibirku. Tapi air mataku jatuh, bukan karena iba padanya, melainkan karena luka yang pernah ada, kini sudah tak lagi menyesakan. Aku menangis bukan karena dia, tapi karena aku akhirnya bisa menatap masa lalu tanpa takut lagi. Sebelum pergi, aku berkata pelan namun tegas, "Penyesalanmu terlalu terlambat. Luka yang kau beri tak cukup diseka dengan tangis. Dan cinta, bukan tentang memiliki, tapi tentang menjaga. Kau tak pernah menjagaku." Atau Rafa. Aku melangkah keluar. Di luar, Raka dan Rafa menungguku. Rafa langsung memelukku, mencium pipiku yang masih basah. "Mama kenapa?" Aku tersenyum kecil, membelai rambutnya. "Nggak apa-apa, Nak. Mama cuma baru sadar bahwa Mama sudah benar-benar bebas." Raka menggenggam tanganku. Erat, hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, air mata yang jatuh, bukan karena luka, tapi karena kebebasan. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui jendela kecil rumah kami.
Aroma kopi hangat menguar, menembus sepi yang dulu begitu menyesakkan dada. Aku duduk di samping Rafa yang tengah menyiapkan tas sekolahnya. Kini, Rafa sudah cukup besar untuk mengurus dirinya sendiri, tapi aku tetap berdiri di sana, mengawasinya dengan perasaan lega dan bangga yang tak bisa terlukiskan. "Ma, aku siap," katanya sambil tersenyum cerah, mata kecilnya berbinar penuh semangat. Hatiku mengembang. Melihatnya tumbuh bahagia dan kuat, aku tahu perjuangan kami selama ini tak sia-sia. Perjalanan panjang dengan luka dan air mata itu akhirnya membuahkan hasil yang indah, sebuah kehidupan yang penuh harapan. Setelah Rafa berangkat, aku bergabung dengan Raka di sebuah ruang kecil yang kami gunakan untuk mengelola kegiatan sosial. Bersama Raka, aku membantu mengorganisir program khusus bagi ibu-ibu korban KDRT. Kami memberikan mereka tempat untuk bersuara, untuk pulih, dan untuk membangun kembali harga diri mereka yang pernah hancur. Raka, dengan wibawanya sebagai jenderal dan hatinya yang lembut, bukan hanya menjadi pelindungku, tapi juga partner sejati dalam misi mulia ini. Ia mengajarkan aku arti kekuatan yang sejati, bukan melalui kekerasan atau intimidasi, tapi lewat kasih sayang dan keberanian untuk berdiri bersama yang lemah. Kadang, malam ketika Rafa sudah tidur dan rumah sunyi, aku duduk termenung mengenang masa lalu. Semua luka, pengkhianatan, dan kesedihan yang dulu membelenggu kini terasa seperti bayangan yang mulai pudar. Aku tak menyangkal bahwa perjalanan ini tak mudah. Ada hari-hari ketika rasa sakit masih datang menghantui. Namun aku belajar bahwa luka bukan untuk membuat kita jatuh, tapi untuk mengajarkan kita bagaimana cara bangkit. Aku menatap Rafa yang tidur nyenyak, wajahnya polos dan damai. Rasanya seperti mimpi yang menjadi nyata. Memiliki anak yang tumbuh dengan cinta, memiliki cinta yang tak pernah membuatku takut lagi. Suatu malam, aku berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena akhirnya Kau mengirim jenderal dalam hidup kami. Bukan hanya untuk menyelamatkan kami dari kegelapan, tapi juga untuk membimbing kami menuju cahaya dan pemulihan." Hidupku mungkin tak sempurna, aku tahu itu. Tapi hatiku kini tenang. Karena aku tahu, cinta sejati bukan soal siapa yang memulai atau siapa yang melukai. Cinta sejati adalah tentang siapa yang mau bertahan, memaafkan, dan terus berjuang bersama, meski dunia tak selalu adil. Aku dan Rafa kini bahagia. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa masa depan yang cerah benar-benar ada di depan mata. Aku tak lagi tinggal di gubuk reot yang dulu menjadi saksi bisu derita dan air mataku. Dinding bambu yang berlubang, atap yang bocor, serta dinginnya malam yang menusuk kulit, semua itu kini hanya kenangan yang terpatri kuat di relung hatiku. Setiap kali aku melewati jalan menuju rumah baru kami, aku selalu teringat pada gubuk itu, tempat di mana aku kehilangan segalanya. Rumah yang tak punya apa-apa selain luka dan penderitaan. Tempat di mana aku merasa seolah dunia runtuh dan harapan tinggal serpihan kecil yang nyaris hilang. Tapi gubuk itu juga tempat di mana aku mulai menemukan segalanya. Aku menemukan keberanian yang dulu tak pernah aku sadari ada dalam diriku. Aku menemukan kekuatan untuk berdiri tegak meski badai hidup menerpa. Aku menemukan cinta yang sejati, bukan yang penuh tipu daya dan pengkhianatan, tapi yang tulus, setia, dan melindungi. Aku menemukan Rafa, anakku yang kini tumbuh dengan senyum cerah dan hati yang kuat. Aku menemukan Raka, lelaki yang bukan hanya melindungiku, tapi juga membimbingku untuk pulih dan percaya lagi pada dunia. Setiap luka yang pernah ada, setiap tetes air mata yang pernah jatuh,
kini menjadi bagian dari perjalanan panjang yang membentuk siapa aku hari ini. Aku tahu, hidup ini tak selalu adil. Tapi aku juga tahu bahwa dari kegelapan yang paling dalam, cahaya yang paling terang bisa muncul. Dan aku memilih untuk hidup dalam cahaya itu. Aku melangkah maju dengan hati yang penuh syukur, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang kelam, dan menyambut masa depan yang penuh harapan. Karena aku percaya, kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kisah baru yang lebih indah. Kisah ini bukan hanya tentang derita dan luka, tapi tentang kekuatan untuk bangkit dari reruntuhan hidup. Alia, yang dulu terperangkap dalam ketakutan dan kesendirian, belajar bahwa keberanian bukan berarti tak pernah jatuh, melainkan mampu berdiri kembali setiap kali terjatuh. Dalam perjalanan yang penuh luka dan pengkhianatan, ia menemukan cinta sejati yang menguatkan, bukan melemahkan. Melalui perjalanannya, terlihat jelas bahwa cinta dan perlindungan sejati datang dari mereka yang mau memperjuangkan kebahagiaan tanpa syarat, bukan dari mereka yang meninggalkan luka. Rafa menjadi simbol harapan dan masa depan yang lebih baik, sementara Raka adalah cerminan kasih yang tulus dan keberanian yang melindungi. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan justru membuka pintu untuk menemukan diri sendiri dan merajut kembali kebahagiaan yang sejati. Dengan keyakinan dan dukungan, luka lama dapat sembuh, dan masa depan bisa dirangkai dengan harapan baru. Akhirnya, Alia membuktikan bahwa keteguhan hati, keberanian, dan cinta mampu mengubah penderitaan menjadi sebuah perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik, bahagia, damai, dan penuh arti.